Hai, apa kabar hatimu malam ini? Semoga kamu baik-baik saja. Meski mungkin lelah yang kamu rasakan tak selalu bisa kamu ceritakan. Malam ini, aku ingin menemanimu, bukan untuk memberi jawaban, tetapi untuk berjalan perlahan bersama pikiranmu. Cari posisi yang paling nyaman. Tarik napas perlahan, tahan sebentar, hembuskan pelan. Tidak ada yang perlu kamu kejar malam ini. Tidak ada yang perlu kamu buktikan. Sekarang, kita mulai ceritanya. Cerita pertama, suara yang tak pernah didengar. Ada masa dalam hidup di mana seseorang terbiasa menjadi pendengar. Ia mendengar keluh kesah orang lain, menjadi tempat pulang bagi cerita yang lelah, menjadi bahu bagi air mata yang jatuh. Ia tahu cara menenangkan. Ia tahu kata apa yang harus diucapkan agar orang lain merasa sedikit lebih kuat. Namun anehnya, tak ada yang benar-benar tahu bagaimana keadaan hatinya sendiri. Bukan karena ia tidak ingin bercerita, melainkan karena ia sudah terlalu sering merasa tidak sungguh-sungguh didengar. Setiap kali ia mulai membuka hati, ceritanya terpotong atau dibandingkan atau dianggap sepele. Maka ia belajar satu hal: tersenyum lebih aman daripada berharap dipahami. Siang hari, ia tampak baik-baik saja. Namun malam hari, ia duduk bersama sunyi yang tidak pernah bertanya, namun selalu setia menemani. Ada malam-malam panjang di mana ia berbicara pada diri sendiri, bertanya, apakah aku terlalu berlebihan? Atau memang tidak ada yang benar-benar ingin mendengar? Hingga suatu malam, saat lelah itu mencapai puncaknya, ia berhenti mencari telinga manusia. Ia menunduk, menarik napas panjang, dan berbicara pada Tuhan. Tanpa susunan kata indah, tanpa bahasa yang rapi, hanya kejujuran yang pecah bersama air mata yang jatuh. Dan di keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan jawaban, bukan solusi instan, melainkan rasa didengar tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Ia sadar kesepian tidak selalu berarti ditinggalkan. Kadang
kesepian adalah ruang agar hati bisa berbicara lebih jujur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian, meski tak ada siapapun di sekitarnya. Cerita kedua. Hari ketika aku tidak membalas. Ada hari di mana kata-kata terasa lebih tajam dari biasanya. Satu kalimat bisa tinggal lama di kepala. Satu ucapan bisa membuat dada terasa sesak. Dulu, setiap luka harus dibalas. Setiap kata harus diluruskan. Setiap kesalahpahaman harus segera diperjuangkan. Namun semakin sering ia membalas, semakin lelah ia merasa. Seolah hidup berubah menjadi arena pembuktian yang tidak pernah selesai. Hingga suatu hari, ia memilih diam. Bukan karena takut, bukan karena kalah, melainkan karena lelah. Lelah menjelaskan diri pada orang yang tidak ingin mengerti. Lelah membuktikan niat pada mereka yang sudah memutuskan penilaian. Diam itu terasa aneh. Awalnya sangat berat. Ego berteriak. Hati gelisah. Namun perlahan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak membalas ternyata tidak menghancurkannya, justru membuat dadanya lebih ringan. Ia mulai mengerti, tidak semua pertarungan perlu dimenangkan. Ada pertempuran yang hanya menguras jiwa tanpa memberi makna. Diamnya bukan kelemahan. Diamnya adalah keputusan. Cerita ketiga. Pagi yang tidak terjadi apa-apa. Pagi itu tidak ada yang istimewa. Tidak ada pesan penting. Tidak ada kabar besar. Tidak ada pencapaian yang diumumkan. Hanya mata yang terbuka, napas yang masih ada, dan tubuh yang masih diberi kesempatan bangun. Awalnya terasa hambar, seperti hari-hari lain yang berlalu tanpa cerita. Namun saat ia duduk diam, menyeruput minuman hangat, dan menatap cahaya pagi, ia tersadar akan sesuatu. Betapa seringnya ia menunggu hari besar untuk bersyukur. Padahal, hari tanpa duka adalah nikmat yang jarang disadari. Tidak semua hari harus luar biasa.
Tidak semua hidup harus gemerlap. Ada kebahagiaan yang lembut, yang hadir tanpa suara, yang hanya bisa dirasakan jika hati cukup tenang untuk menyadarinya. Pagi itu tidak mengubah hidupnya, namun mengubah caranya memandang hidup, dan itu sudah cukup. Dari semua yang telah kamu dengar malam ini, kita belajar bahwa kesepian bisa menjadi jalan doa, diam bisa menjadi kedewasaan, dan hari biasa bisa menjadi anugerah. Tidak semua luka harus disembuhkan hari ini. Tidak semua jawaban harus ditemukan sekarang. Hidup bukan perlombaan. Ia adalah perjalanan yang kadang hanya perlu dijalani perlahan. Sekarang, tidak ada lagi yang perlu kamu pikirkan. Tidak ada yang harus kamu kejar. Tidak ada yang harus kamu perbaiki malam ini. Biarkan tubuhmu beristirahat. Biarkan bahumu turun perlahan. Biarkan rahangmu rileks. Biarkan nafasmu mengalir dengan tenang. Tarik napas perlahan. Rasakan udara masuk dengan lembut. Dan hembuskan. Lepaskan semua yang memberatkan. Malam ini kamu aman. Tidak ada yang sedang mengejarmu. Tidak ada yang menuntutmu. Apapun yang belum selesai hari ini tidak akan pergi kemana-mana. Ia boleh menunggu sampai esok. Katakan dalam hati dengan lembut, "Aku cukup. Aku tidak perlu menjadi apa-apa malam ini. Aku boleh lelah. Aku boleh berhenti." Jika hari ini ada kata-kata yang menyakitkan hatimu, biarkan malam menyerapnya perlahan. Jika hari ini ada kegagalan yang membuatmu kecewa, biarkan ia larut bersama gelap yang tenang. Kamu tidak gagal. Kamu sedang belajar. Kamu tidak tertinggal. Kamu sedang bertumbuh. Tarik napas lagi dan hembuskan. Biarkan setiap napas membawa ketenangan baru. Biarkan setiap hembusan melepaskan beban lama. Malam ini, kamu tidak sendirian. Ada langit yang luas menjagamu. Ada doa-doa yang mungkin tidak kamu sadari sedang mengalir untukmu. Jika hatimu masih terasa berat, itu tidak apa-apa. Tidak semua luka harus sembuh sekarang. Tuhan tidak tergesa-gesa padamu. Kamu dicintai.
Bahkan ketika kamu diam, kamu diterima. Bahkan ketika kamu tidak sempurna. Sekarang, izinkan dirimu terlelap perlahan. Biarkan pikiranmu menjauh. Biarkan kesadaranmu mengendur. Biarkan malam memelukmu dengan lembut. Kamu sudah melakukan yang terbaik hari ini, dan itu sudah lebih dari cukup. Tarik napas yang dalam, hembuskan perlahan. Selamat beristirahat. Semoga tidurmu damai, dan esok hatimu lebih lapang.